Semua orang menertawakan saya ketika suami sendiri mempermalukan saya di depan kolega. Tapi mereka tidak tahu, dalam hitungan detik, hidup saya berubah total saat CEO perusahaan datang, menggenggam tangan saya, dan mengungkapkan siapa saya sebenarnya. Jangan lewatkan akhir dari kisah ini, karena satu kalimat di detik terakhir akan mengubah cara kamu memandang cinta dan luka selamanya. Klik like, share, dan subscribe supaya kamu selalu jadi orang pertama yang tahu kelanjutan ceritanya. Sejak awal pernikahanku dengan Fajar, aku selalu percaya bahwa setiap rumah tangga akan menemukan jalannya sendiri. Bahagia, sedih, marah, kecewa, semua adalah bagian dari perjalanan panjang dua manusia yang memilih untuk hidup bersama. Namun seiring waktu, aku sadar bahwa tidak semua rasa diciptakan dengan kejujuran. Ada yang lahir dari cinta, dan ada pula yang tumbuh dari ego, iri hati, dan ketidakmampuan seseorang untuk menghargai pasangannya. Dan di rumah kecil kami, rasa-rasa yang terakhir itulah yang semakin menguasai. Fajar pernah menjadi laki-laki yang hangat. Setidaknya sebelum pekerjaannya naik, sebelum teman-teman kantornya mulai mengangkatnya sebagai orang penting, sebelum ia merasakan manisnya dihormati dan dipuji. Sejak saat itu, ia berubah perlahan, seperti api kecil yang diam-diam memakan kayu hingga habis tanpa ada suara yang terdengar. Dan aku, entah mengapa, tetap mencoba bertahan. Aku pikir perubahan itu hanya fase. Aku pikir ia hanya lelah. Aku pikir pernikahan ini masih layak diperjuangkan. Sampai akhirnya, aku sadar bahwa perjuangan sepihak hanyalah cara halus untuk membuat diriku sendiri tenggelam. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu darinya. Menyiapkan kopi, menyiapkan sarapan, memastikan pakaian kerjanya rapi, menghindarkan rumah dari kebisingan agar ia bisa berangkat dengan mood yang baik. Namun entah sejak kapan, semua yang kulakukan dianggap bukan bentuk perhatian, tapi kewajiban. Dan kewajiban itu, menurut Fajar, tak perlu dipuji. Sudahlah, jangan berharap terima kasih. Kamu melakukan ini karena kamu istriku, bukan? Ujarnya suatu pagi, tanpa sedikit pun menatap mataku. Kata-kata itu menyengat, namun aku diam. Aku kira diam bisa meredakan badai. Nyatanya tidak. Badai justru tumbuh lebih besar saat kita memilih bungkam. Hari itu, Fajar pulang lebih malam dari biasanya. Tubuhnya limbung sedikit, aroma alkohol samar tercium dari napasnya. Aku tahu ia tidak terlalu minum, tapi cukup untuk membuatnya lebih kasar dari biasanya. Kenapa rumah berantakan begini? Bentaknya begitu masuk. Padahal hanya ada satu kain lap yang lupa kusimpan, dan secangkir teh yang belum sempat kubuang. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut, tapi suaranya naik 2 kali lipat. Alasan. Kamu itu cuma malas. Makanya aku malu punya istri seperti ini. Aku membeku. Bukan karena bentakannya, tetapi karena matanya. Ada sesuatu di sana, benci. Dan benci itu membuatku bertanya-tanya. Sejak kapan suamiku membenci keberadaanku? Malam itu, aku tidur membelakanginya. Bukan karena ingin marah, tapi karena aku tidak ingin ia melihat wajahku yang sudah terlalu sering menahan tangis. Aku dulu percaya air mata bisa menyembuhkan. Tetapi kini aku sadar air mata yang ditahan justru mengajarkan keteguhan. Dan keteguhan itulah yang menuntunku melihat tanda-tanda perubahan yang lebih besar. Keesokan harinya, aku menemukan pesan masuk di ponsel Fajar. Aku tidak berniat mengecek, namun layarnya menyala dan nama seorang perempuan muncul. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Malam ini luar biasa. Aku tak sabar menemuimu lagi. Hatiku merosot sedalam-dalamnya. Dunia serasa runtuh dalam hitungan detik. Namun aku tetap diam. Untuk pertama kalinya, diam bukan karena takut, tapi karena aku ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Diam memberiku ruang untuk berpikir, bukan sekadar bereaksi. Beberapa hari berikutnya, perlakuannya semakin buruk. Ia pulang semakin malam, berbicara semakin kasar, dan mulai terang-terangan meremehkanku di depan orang lain. Saat kami menghadiri acara makan malam bersama rekan kantornya, ia membuat candaan tentangku, candaan yang menghina, yang membuat beberapa orang tertawa canggung. Istriku ini, kalau nggak dikasih tahu, bisa lupa segalanya. Untung aku sabar, katanya sambil tertawa, seolah-olah aku adalah bahan hiburan. Aku tersenyum hambar, meski dadaku perih. Namun dalam hati, untuk pertama kalinya, aku mulai merajut tekad. Tekad untuk tidak lagi membiarkan diriku diperlakukan seperti ini.
Tekad untuk berdiri, meski sendirian. Tekad untuk mengakhiri semua rasa sakit ini dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Aku mulai memperhatikan perubahan Fajar dengan tenang. Caranya menyembunyikan ponsel, caranya berdandan lebih rapi dari biasanya, caranya menghindar ketika kutanya soal kantor. Semua tanda itu semakin menguatkan apa yang sudah kutahu. Dan semakin aku tahu, semakin jelas bahwa aku harus menyiapkan diriku. Tidak untuk berperang secara kasar, tetapi untuk bangkit secara anggun. Aku tidak ingin membalas dengan cara yang sama. Aku ingin membalas dengan cara yang membuatku tetap punya harga diri. Malam itu, ketika ia pulang dalam keadaan setengah mabuk dan langsung tertidur di sofa, aku duduk di depan jendela dengan lampu kamar temaram. Kupandangi bayanganku sendiri yang memantul samar di kaca. Mataku bengkak, wajahku pucat, namun ada api kecil yang menyala di dalam dada. Api yang selama ini kupadamkan demi menjaga pernikahan. Api itu akhirnya menyala kembali. Dan kali ini, aku tidak berniat memadamkannya. Aku akhirnya sadar sesuatu yang jauh lebih penting daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah kosong. Aku layak bahagia. Aku layak dihargai. Aku layak diperlakukan sebagai manusia, bukan beban yang harus ditoleransi. Dan pada malam sunyi itu, tanpa suara, di dalam hati yang hampir patah, sebuah janji lahir. Jika Fajar ingin merendahkanku, ia akan melihatku berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Jika ia ingin menghancurkanku, ia akan melihatku bangkit lebih kuat. Jika ia mengira aku tidak punya pilihan, ia lupa bahwa perempuan yang terluka akan menjadi perempuan yang paling berbahaya ketika ia akhirnya memilih untuk bangkit. Bab 1 berakhir di sini, di titik ketika aku berhenti menjadi perempuan yang menahan luka, dan mulai menjadi perempuan yang akan menuntut kembali martabatnya. Pagi setelah malam panjang penuh pikiran itu terasa berbeda. Bukan karena sesuatu berubah dari Fajar, melainkan karena sesuatu berubah dari diriku. Ada rasa dingin yang baru, semacam ketenangan aneh yang muncul ketika seseorang akhirnya berhenti berharap. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, menata meja, membuka jendela agar sinar matahari masuk. Tetapi semua kulakukan tanpa lagi ingin membuatnya terkesan. Aku hanya melakukan apa yang perlu, bukan apa yang biasanya kulakukan demi menjaga suasana. Fajar turun dari kamar dengan wajah kusut, seolah-olah akulah penyebab semua kekacauan dalam hidupnya. Kopinya mana? Tanyanya ketus. Tanpa menatapnya, aku menunjuk ke meja. Di sana. Masih panas. Ia menghela napas panjang, jelas tidak puas dengan jawaban singkat itu. Biasanya aku akan memaksakan senyum, tapi pagi itu tidak. Aku hanya berjalan melewatinya, mengambil tas kecilku, dan menyalakan ponsel. Sikapku yang tak lagi lembut rupanya memicu reaksi. Kamu kenapa sih sekarang? Baru bangun sudah nggak enak dilihat. Komentarnya. Aku menatapnya sekilas. Aku cuma capek. Capek? Kamu di rumah saja? Capek apanya? Kalimat itu menusuk dalam, tapi aku tidak lagi terpancing untuk membela diri. Aku hanya menjawab dengan nada datar. Capek hati. Fajar terdiam sejenak, mungkin tak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Namun alih-alih merenung, ia malah memilih memutar bola. Ah, sudah mulai bawa-bawa perasaan. Dasar perempuan. Kemudian ia pergi tanpa pamit, memukul pintu depan cukup keras hingga vas bunga di meja bergetar. Aku menghela napas panjang, namun tetap tidak menangis. Entah mengapa, pagi itu air mataku tidak ingin keluar. Mungkin karena batinku sudah kering. Setelah ia pergi, aku sibuk merapikan rumah. Tapi pikiranku berlarian ke berbagai arah. Tentang pesan perempuan itu. Tentang sikap Fajar yang semakin keterlaluan. Tentang bagaimana aku dikhianati, diremehkan, dan diperlakukan seolah-olah aku tidak punya nilai. Namun di sela-sela itu, ada satu pikiran yang paling kuat. Aku harus berubah. Aku tidak bisa lagi membiarkan hari-hariku habis untuk laki-laki yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Aku memutuskan pergi keluar, menenangkan diri, mencari udara segar, dan mungkin memberi jarak dari semua rasa sesak yang menumpuk. Aku pergi ke taman kecil dekat rumah, tempat yang dulu sering kukunjungi sebelum menikah. Tempat yang dulu menjadi ruangku sendiri, sebelum semuanya tentangku harus melalui Fajar. Di bangku taman, aku duduk sendirian, memandangi daun-daun yang jatuh satu persatu. Ada anak-anak kecil yang berlari-larian, ada pasangan tua yang berjalan pelan sambil bergandengan tangan.
Aku melihat mereka seperti melihat potongan hidup yang bukan milikku. Namun aku juga melihat harapan kecil. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin suatu hari aku bisa bernapas tanpa merasa bersalah. Tanpa takut salah. Tanpa merasa tidak cukup. Saat aku tenggelam dalam pikiran, ponselku berbunyi. Notifikasi dari rekening bersama yang kami gunakan. Ada transaksi besar yang keluar, atas nama Fajar. Aku tertegun. Jumlahnya tidak sedikit. Apalagi yang ia lakukan? Dadaku sesak. Tetapi aku tetap mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin membuat keputusan tanpa bukti. Aku pulang dan mulai mengamati segala sesuatu yang biasanya tidak diperhatikan oleh perempuan yang masih percaya pada suaminya. Cedera kecil di kerah kemejanya, parfum yang bukan milikku, nota hotel yang tak sengaja jatuh dari jaketnya. Dan ketika malam datang, semuanya menjadi semakin jelas. Fajar pulang lebih larut dari biasa. Kali ini ia tidak terlihat lelah atau marah. Justru ia terlihat puas. Seolah-olah ia baru pulang dari sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Kamu belum tidur? Tanyanya ketika melihatku masih duduk di sofa. Aku menunggumu. Jawabku pelan. Ia mengangkat alis, tampak terganggu. Buat apa? Aku capek. Aku cuma mau bicara sedikit. Kataku hati-hati. Tentang apa lagi? Aku menelan ludah sebelum menjawab. Tentang kita. Fajar mendecak. Ah, drama lagi. Tidak, jawabku, bukan drama. Aku cuma ingin mengerti. Mengerti apa? Kamu itu terlalu sensitif. Semua yang kulakukan kamu salah artikan. Aku menatapnya tajam. Termasuk pesan dari perempuan itu? Pesan yang masuk kemarin malam? Wajah Fajar memucat seketika. Ia berusaha bersikap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kepanikan kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Kamu buka ponselku. Tidak sengaja, jawabku. Ia tertawa sinis. Tidak sengaja? Ah, alasan. Kamu itu memang suka cari masalah. Kalau memang tidak ada apa-apa, kataku dengan suara gemetar. Kenapa kamu marah? Wajahnya berubah gelap. Kamu menuduh aku macam-macam, tapi kamu tidak punya bukti. Kamu itu cuma cemburu sama perempuan yang lebih baik darimu. Kalimat itu berhasil membuat hatiku retak untuk kesekian kalinya. Tapi retakan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi retakan yang membuatku hancur, melainkan retakan yang membuka ruang untuk kekuatan baru. Aku menatapnya dalam-dalam. Jika memang ada perempuan yang lebih baik, kenapa kamu masih tinggal di sini? Kenapa kamu tidak pergi saja kepadanya? Fajar terdiam beberapa detik. Kemudian ia berkata pelan, namun menusuk. Mungkin aku memang harus mempertimbangkannya. Hening. Seluruh rumah terasa membeku. Tapi di tengah keheningan itu, ada sesuatu dalam diriku yang tiba-tiba bangkit. Aku berdiri, melewatinya, dan berkata pelan, kalau begitu, mulai sekarang aku tidak akan mengemis untuk diperhatikan lagi. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi jangan harap aku tetap menjadi perempuan yang kamu injak-injak. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menangis bukan karena lemah, tetapi karena aku akhirnya berani melihat kenyataan. Dan kenyataan itu jelas, pernikahan ini sudah retak. Retak yang tak bisa ditutup. Retak yang akhirnya membawaku pada jalan baru. Jalan menuju pembalasan elegan yang tidak pernah Fajar bayangkan. Sejak malam itu, rumah kami tidak lagi sama. Bukan karena Fajar berubah, tetapi karena aku yang berubah. Ada jarak baru antara kami, jarak yang tidak terlihat, namun begitu nyata sehingga setiap langkah kami terasa seperti berjalan di dua dunia berbeda. Aku tidak lagi menunggu kepulangannya, tidak lagi menyiapkan hal-hal kecil yang dulu kulakukan demi kenyamanan hatinya. Aku mulai menata diriku sendiri, sedikit demi sedikit, diam-diam, perlahan namun pasti. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan lebih ringan, meski wajahku masih menyimpan sisa tangis semalam. Aku tidak lagi memasak sarapan seperti biasanya. Aku hanya menyiapkan makanan sederhana untuk diriku sendiri. Ketika Fajar turun dan melihat meja yang tidak penuh seperti biasanya, ia langsung mengernyitkan kening. Ini saja, tanyanya dengan nada menyalahkan. Aku hanya menjawab singkat. Aku tidak sempat. Ia tertawa sinis. Tidak sempat? Kamu di rumah saja? Tidak punya pekerjaan, dan masih saja tidak sempat. Aku menatapnya sebentar. Mulai hari ini,
Aku akan mengurus hal-hal yang lebih penting untuk diriku sendiri. Fajar menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mungkin heran, mungkin tidak terima, atau mungkin ia mulai merasa kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap pasti. Perempuan yang selalu tunduk dan menuruti semua kemauannya. Jangan mulai aneh-aneh, ya, katanya akhirnya, kemudian berlalu sambil mengambil kunci mobil. Tak ada pamit, tak ada ucapan terima kasih, bahkan tak ada sekilas rasa peduli. Setelah ia pergi, aku duduk lama di ruang tamu, merenungi kata-kataku sendiri. Mengurus hal-hal yang lebih penting untuk diriku sendiri. Rasanya aneh menyebut diriku sebagai hal penting. Karena selama ini aku selalu menomorduakan diriku. Namun kalimat itu terasa benar. Terasa seperti titik awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang hilang selama bertahun-tahun sejak aku masuk ke dalam pernikahan yang hanya memberi luka. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke salon. Menata rambutku yang kusam, merapikan wajahku yang lelah, memberi sedikit ruang untuk diriku sendiri merasakan kembali siapa aku sebelum pernikahan ini mengurangiku. Karyawan salon bahkan terkejut melihatku datang. "Mbak jarang kesini ya?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Aku tersenyum tipis. "Iya. Sudah lama sekali aku lupa merawat diri." Setelah keluar dari salon, aku melihat pantulan diriku di kaca mobil yang diparkir. Wajahku memang belum sepenuhnya berubah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Cahaya kecil di mataku yang selama ini redup mulai tampak kembali. Aku menyentuh pipiku dan mendapati perasaan aneh. Ternyata diriku masih bisa terlihat seperti perempuan yang berharga. Ketika aku pulang, Fajar sudah di rumah. Ia sedang duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Ketika melihatku, ia langsung mengernyitkan dahi. "Kamu dari mana?" "Dari luar." "Aku lihat itu," katanya sinis. "Tapi dari mana?" Ia tertawa kecil. "Apalagi, mau sok-sokan cantik? Buat siapa?" Pertanyaannya membuatku sadar satu hal. Selama ini Fajar selalu merasa dirinya pusat hidupku. Ia pikir aku berdandan hanya untuknya. Ia pikir aku mempercantik diri karena ingin dipuji olehnya. Ia pikir aku tidak punya tujuan selain memuaskan penilaiannya yang tak pernah benar-benar tulus. Aku menghela napas. Aku dandan untuk diriku sendiri. Wajah Fajar mengeras. "Jangan mulai tingkah. Kamu itu istri. Urus rumah saja cukup." Kali ini aku menatapnya dengan tatapan yang mungkin belum pernah ia lihat dariku sebelumnya. "Aku istri, bukan budak." Fajar terdiam. Mungkin ia terkejut karena aku berani berbicara setegas itu. Namun bukannya merenung, ia justru bangkit dan berkata dingin. "Kalau kamu mulai melawan begini, jangan salahkan aku kalau aku tidak pulang malam ini." Aku tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak membuatku takut. Malam itu, aku duduk di ruang kerja kecilku. Ruang yang dulu jarang kugunakan, karena aku terlalu sibuk mengurus rumah dan Fajar. Di meja itu, aku membuka laptopku, laptop tua yang sudah lama tidak kusentuh. Aku mulai mencari pekerjaan lepas, peluang kecil yang bisa menjadi langkah awal dalam membangun kembali hidupku. Bukan pekerjaan besar, bukan karir fantastis, hanya sesuatu untuk menguatkan diriku sendiri. Sambil mencari, aku kembali teringat pada pesan perempuan itu. Perempuan yang menjadi alasan utama perubahan Fajar. Perempuan yang ia pilih secara diam-diam. Ada rasa sakit, tentu saja, tapi rasa sakit itu kini bukan lagi membuatku jatuh. Justru membuatku sadar bahwa keberadaanku yang lama sudah harus mati. Aku harus menjadi perempuan baru. Perempuan yang tidak lagi meminta dicintai, tapi memilih dihargai. Beberapa hari berlalu, dan perubahan sikapku semakin terlihat. Aku tidak lagi menyiapkan segala kebutuhannya. Tidak lagi memanjakan ego Fajar yang selalu lapar. Dan setiap kali ia marah, aku hanya menatapnya dengan datar. Reaksi itu membuatnya semakin frustasi. Baginya, perempuan yang tidak lagi takut adalah ancaman. Suatu malam, ketika ia pulang tanpa permisi lagi, ia melempar tasnya ke sofa dan berkata dengan nada sombong, "Kamu tidak bertanya aku dari mana." Aku hanya menjawab pelan, "Untuk apa? Kamu tidak peduli?" Aku menggeleng. Aku sibuk mempedulikan diriku sendiri. Jawabanku membuatnya memukul meja. Jangan membuatku kehilangan kesabaranku. Aku bangkit dan menatapnya. "Kamu sudah lama tidak punya kesabaran untukku. Jadi jangan pura-pura sekarang." Fajar terdiam. Matanya memandangku seperti melihat seseorang yang baru.
Dan itulah kenyataannya. Aku bukan lagi perempuan yang dia kenal. Perempuan yang dulu selalu diam ketika disakiti, kini berubah menjadi perempuan yang tidak akan menerima perlakuan buruk lagi. Malam itu, ketika aku kembali masuk ke kamar, aku merasa dadaku sedikit lebih ringan. Ada rasa lega yang tidak bisa kujelaskan. Seolah-olah setiap langkah kecil perlawanan yang kulakukan membuka pintu menuju kehidupan yang selama ini tertutup rapat. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tetapi aku tahu satu hal pasti. Apapun yang menunggu di depan, tidak akan seburuk terus hidup bersama seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Dan sementara Fajar semakin sibuk dengan dunianya yang penuh kebohongan, aku mulai sibuk membangun jiwaku kembali. Membangun kekuatanku. Membangun masa depanku. Ia tidak tahu bahwa perlahan-lahan aku sedang naik, selangkah demi selangkah, menuju titik di mana ia tidak akan pernah bisa merendahkanku lagi. Karena perempuan yang disakiti mungkin menangis, tetapi perempuan yang sadar akan nilainya, akan bangkit dengan cara yang paling indah. Sejak aku mulai berubah, ritme hari-hari di rumah itu ikut berubah. Ada ketegangan yang berdiam di udara, sesuatu yang tidak terlihat namun mempengaruhi setiap langkah kami. Fajar semakin jarang pulang tepat waktu, semakin sering membawa pulang aroma parfum yang bukan milikku, dan semakin sering membentakku karena hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia persoalkan. Namun tidak seperti sebelumnya, aku tidak lagi takut. Tidak lagi merasa terikat oleh tuntutan untuk membuatnya senang. Karena aku sudah lelah menjadi perempuan yang harus selalu membungkam luka demi menjaga martabat seseorang yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Fajar kini memperhatikanku dengan cara yang aneh. Bukan lagi sekadar tatapan meremehkan, tetapi tatapan penuh kecurigaan. Mungkin ia merasakan bahwa aku bukan lagi perempuan yang dulu. Perempuan yang selalu mengalah, selalu menunduk, selalu diam meski hatinya digilas oleh kata-kata dan perlakuan buruk. Kini, aku menatapnya balik. Berkata seperlunya. Menjawab tanpa rasa takut. Dan justru itulah yang membuatnya gelisah. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di meja makan sambil mengurus pekerjaan lepas baruku, Fajar pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak tidak puas. Ia membuka pintu agak keras, seperti ingin menunjukkan betapa marahnya ia. Tanpa melepas sepatu, ia berjalan ke arahku dengan langkah cepat. "Kamu sibuk apa?" tanyanya dingin. "Kerja?" jawabku tanpa menoleh. "Kerja apa? Kamu itu kan di rumah. Sejak kapan kamu kerja?" "Sejak aku memutuskan untuk tidak lagi menggantungkan hidup pada orang yang tidak menghargai aku," jawabku pelan. Ia terdiam, lalu tertawa miring. "Oh, jadi kamu merasa aku tidak menghargai kamu? Kamu itu lucu." "Lucu atau tidak? Itu kenyataan," kataku lagi. Fajar memukul meja dengan cukup keras hingga gelas di meja bergetar. "Dengar ya. Kamu tidak bisa berubah begitu saja tanpa izin aku." Aku menatapnya dengan tatapan yang bahkan membuat jantungku sendiri bergetar. "Fajar, aku bukan barang milikmu. Aku istrimu, bukan properti." Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku melihat rasa takut di matanya. Bukan takut kehilangan, tapi takut kehilangan kontrol. Dan laki-laki yang takut kehilangan kontrol adalah laki-laki yang paling mudah menunjukkan wajah aslinya. Beberapa hari berikutnya, ia semakin sering memancing pertengkaran. Hal kecil pun ia persoalkan. Bahkan ketika aku tidak memasak, ia mengamuk seperti anak kecil yang tidak mendapatkan permen. Tetapi anehnya, semakin ia marah, semakin aku merasa tenang. Mungkin karena aku mulai memahami bahwa kemarahannya bukan lagi tentang aku, melainkan tentang dirinya sendiri. Tentang ketakutannya. Tentang kebodohannya. Tentang ketidakmampuannya menerima kenyataan bahwa aku bisa berdiri tanpa dirinya. Suatu malam, Fajar pulang dengan wajah merah merona, tanda ia minum bersama seseorang. Ia melempar jaketnya ke sofa dan langsung mulai bicara tanpa filter. "Kamu tahu," katanya sambil tertawa kecil, "ada perempuan di kantor yang lebih menghargai aku daripada kamu." Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan, "Dia bilang aku laki-laki yang hebat. Dia bilang aku pantas dapat perempuan yang jauh lebih baik." Aku tetap diam. Ketidaktertarikan membuatnya semakin berapi-api. "Kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding dia. Dia cantik, perhatian, tahu bagaimana menghargai laki-laki. Tidak seperti kamu, yang bisanya cuma ngatur dan marah." Perkataannya seharusnya menyakitkan. Dulu mungkin aku akan menangis, memohon penjelasan, atau mencoba memperbaiki diri. Tapi malam itu,
Hatiku tidak lagi bereaksi. Karena aku sudah melihatnya dengan jelas. Laki-laki yang mengkhianatiku bukan laki-laki yang layak kuperjuangkan. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan tenang. Kalau dia lebih baik, kenapa kamu masih pulang ke sini? Fajar terdiam. Wajahnya mengeras. Kalau kamu bahagia dengan dia, lanjutku, kenapa kamu harus marah padaku? Ia mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Tidak ada kalimat yang keluar. Setelah beberapa detik, ia mengalihkan wajah, melepas sepatu dengan kasar, dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Ada rasa sedih yang samar, bukan karena aku kehilangan cinta, tetapi karena aku akhirnya menerima bahwa cinta itu sudah lama mati. Aku memikirkan semuanya, penghinaan, perselingkuhan, penindasan emosional yang selama ini kubungkam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar yakin, pernikahan ini sudah berakhir di hatiku. Namun meski hatiku retak, aku tidak akan pergi dalam keadaan kalah. Aku tidak ingin keluar sebagai perempuan yang ditinggalkan dan diinjak harga dirinya. Aku ingin keluar sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Perempuan yang tidak hanya bangkit, tetapi berjaya. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menyusun rencana. Rencana yang tidak berlebihan, tidak penuh emosi, tetapi rencana yang elegan dan rapi. Aku mengumpulkan bukti perselingkuhan. Bukti transaksi mencurigakan. Bukti perjalanan-perjalanan Fajar dengan perempuan itu. Aku tidak bersuara apapun di depannya. Tidak menuduh, tidak memaki, tidak mengamuk. Aku hanya mengamati. Diam. Tapi diam yang bukan menyerah. Diam yang mengawasi. Di waktu senggang, aku mulai memperluas pekerjaan lepas yang kuterima. Beberapa klien menyukai hasil kerjaku, dan pesan pekerjaan semakin banyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa berguna. Bukan sebagai istri, tapi sebagai diriku sendiri. Dan perempuan yang berguna bagi dirinya sendiri adalah perempuan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pagi itu, ketika Fajar melihatku duduk rapi dengan laptop, ia tampak kesal. Kamu itu kenapa sih akhir-akhir ini sibuk terus? Kerja apa sih sampai-sampai rumah berantakan begini? Rumah jelas tidak berantakan. Tapi bagi Fajar, apapun yang tidak sesuai egonya dianggap salah. Aku kerja, jawabku. Untuk apa? Kamu itu istri, bukan pekerja. Aku tersenyum pelan. Aku bekerja untuk masa depanku. Untuk masa depan kita? Aku menatapnya tajam. Masa depan siapa yang kamu maksud? Fajar membuang muka. Ia tahu jawabannya. Hari itu aku menyadari sesuatu yang penting. Pengkhianatan bukanlah akhir hidupku. Pengkhianatan hanyalah awal dari kebangkitan seorang perempuan yang selama ini ditahan oleh cinta yang salah. Di cermin kamar, aku melihat diriku. Wajah yang dulu pucat kini tampak lebih teguh. Mataku tidak lagi redup. Ada api kecil di sana. Api yang selama ini padam oleh perlakuan buruk Fajar. Api itu kini menyala kembali, lebih terang, lebih kuat. Dan pada hari itu aku tahu, segala topeng yang selama ini Fajar kenakan akan segera jatuh. Satu persatu. Sampai kebenaran berdiri telanjang di depan semua orang. Dan pada saat itu tiba, aku akan berdiri sebagai perempuan yang bukan lagi korban, tetapi pemenang. Malam itu, Arini duduk di ruang kerjanya seorang diri. Hanya lampu meja kecil yang menyala, memantulkan cahaya hangat ke wajahnya yang mulai tampak tegar, bukan lagi wanita rapuh yang menangis karena pengkhianatan. Di hadapannya, laptop terbuka dengan berbagai folder, catatan, dan hasil pencarian yang ia kumpulkan selama berhari-hari. Ada sesuatu yang ia kejar. Bukan hanya pembuktian. Bukan hanya balas dendam. Tetapi kebenaran yang selama ini tersembunyi di antara kebohongan yang Arga bangun dengan sangat rapi. Arini menghela napas panjang. Aku sudah bertahun-tahun hidup dengan seseorang yang bahkan tidak kukenal sepenuhnya. Gumamnya pelan. Folder bertuliskan, transaksi pribadi Arga, kembali ia buka. Di sana, berderet bukti transfer mencurigakan, jumlah besar yang keluar berkala, namun tidak pernah ia tahu tujuannya. Ada nama perempuan lain. Ada pembayaran ke sebuah apartemen mewah. Ada laporan perjalanan bisnis yang ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Arini memejamkan mata sejenak, membiarkan rasa sakit kecil menyelinap di sela-sela dadanya. Namun berbeda dengan masa lalu, kali ini rasa sakit itu tidak membuatnya runtuh. Rasa sakit itu membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang berjalan pada jalur yang tepat.
Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Notifikasi dari seseorang yang ia tugaskan diam-diam untuk membantu menyelidiki keberadaan Arga beberapa waktu terakhir. Pesan itu singkat, hanya 3 kalimat, tetapi cukup membuat Arini membeku. Sesuai permintaan, Arga sering mengunjungi apartemen nomor 1908. Tidak sendiri. Arini menatap layar itu lama. Bukan karena terkejut. Ia sudah menduga. Tetapi kini kecurigaan itu berubah menjadi kepastian. Ia menutup ponsel perlahan, mencoba mengatur napas. Baik, Arga, kalau ini yang kau sembunyikan, aku akan tahu semuanya. Arini berdiri, mengambil mantel tipisnya, dan melangkah keluar dari rumah dengan langkah mantap. Malam itu bukan malam yang biasa. Ini adalah awal dari langkah besar. Ini adalah titik ketika Arini berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pengendali. Apartemen yang dimaksud terletak di sebuah gedung tinggi dengan pintu otomatis dan lobi mewah menghiasi malam. Arini berjalan masuk dengan keyakinan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyamar sebagai penghuni yang lupa membawa kartu akses, dan beruntungnya seorang petugas baru yang tidak mengenal semua penghuni langsung membantunya masuk. Sesampainya di lantai 19, suasana hening menyambutnya. Hanya suara angin lembut dari ventilasi yang terdengar. Nomor 1908 berada di ujung lorong, dengan lampu olem redup yang memantulkan bayangan panjang. Arini melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, tetapi bukan karena ragu. Justru karena tekadnya yang terlalu kuat. Sebelum ia sempat mendekat lebih jauh, suara tawa seorang perempuan terdengar samar dari dalam unit itu. Tawa yang dibuat-buat. Tawa yang menunjukkan rasa nyaman dan merasa dimiliki. Tawa yang selama ini seharusnya berada di dalam rumahnya. Arini memegang dadanya. Ada sedikit sesak. Tetapi ia tidak menangis. Ia hanya berdiri tegak, menatap pintu itu dengan penuh makna. Baik, katanya pelan. Ternyata aku tidak salah. Ia tidak berniat masuk. Ia tidak berniat membuat keributan. Tidak. Arini bukan perempuan yang akan memberi Arga kesempatan memainkan peran sebagai korban yang ketahuan. Ia tidak akan memberi Arga ruang untuk membalikkan cerita. Ia hanya ingin bukti. Dan kini bukti itu ada. Saat ia berbalik, suara pintu berderit terbuka pelan. Seseorang dari dalam apartemen itu berbicara dengan nada manja. Sayang, kamu pasti lapar. Arini berhenti. Bahunya menegang. Ia menoleh sedikit, cukup untuk melihat bayangan 2 orang di balik pintu. Ia tidak melihat wajah mereka dengan jelas, dan ia memang tidak butuh. Ia tersenyum samar. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum seseorang yang sudah siap membalas. Tanpa berkata apa-apa, Arini melangkah pergi dengan kepala tegak. Setibanya di rumah, Arini segera menata ulang seluruh rencana hidupnya. Ia menghapus foto-foto lama, menyusun file bukti, dan mulai menuliskan tujuan jangka panjang. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang gagal. Ini tentang masa depan yang akan ia rebut kembali. Ia menyalakan rekaman suara yang ia buat beberapa minggu terakhir. Rekaman ketika Arga membentaknya, merendahkannya, menyalahkannya atas masalah yang ia sendiri ciptakan. Suara itu tidak lagi menyakitkan bagi Arini. Justru menjadi pengingat bahwa dirinya telah tumbuh semakin kuat. Pukul 2 dini hari, Arini menutup laptop dan berdiri di balkon. Angin malam menyentuh wajahnya, membuat rambutnya bergerak lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tulus. Terima kasih, Arga, bisiknya. Kau telah menunjukkan siapa dirimu, dan siapa diriku sebenarnya. Karena pada akhirnya, pengkhianatan itu bukan meruntuhkan Arini. Pengkhianatan itu justru membuatnya menemukan jati diri. Dan balas dendam yang ia siapkan, baru saja dimulai. Pagi itu, Arini bangun sebelum matahari terbit. Matanya tidak sembab, tidak lelah, dan tidak kusut seperti malam-malam sebelumnya. Ada energi baru dalam dirinya. Energi yang berasal dari keputusan besar yang dibuatnya semalam. Keputusan untuk berhenti menjadi wanita yang hanya menunggu, memaafkan, dan berharap. Kini, ia adalah seseorang yang menyusun strategi, mengontrol keadaan, dan menciptakan kembali hidupnya. Sambil menyiapkan secangkir kopi hangat, Arini menatap keluar jendela. Jakarta mulai hidup perlahan. Suara mobil, burung-burung yang melintas, dan cahaya jingga sunrise menyinari apartemen kecilnya. Ia merasa aneh. Ketenangan yang ia rasakan justru muncul setelah badai besar. Dan ketenangan itu terasa seperti hadiah yang tidak pernah ia sangka akan ia miliki.
Arini membuka laptop dan mulai menuliskan rencana balas dendamnya. Ia tidak ingin balas dendam yang membabi buta, tidak ingin membalas menyakiti dengan cara yang kasar atau memalukan. Tidak. Arini menginginkan balas dendam yang cerdas, yang membuat Arga sadar betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan, tanpa harus Arini mengucapkan satu kata pun untuk menjelaskannya. Ia menuliskan langkah pertama, mengambil kembali kendali finansialnya. Selama ini, Arga yang mengatur semua. Arga yang memutuskan investasi, tabungan, bahkan pengeluaran rumah tangga. Arini hanya diberi akses terbatas, seolah tidak dipercaya mengelola uang di rumahnya sendiri. Padahal, ia adalah wanita yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki latar belakang bisnis. Hanya saja, ia memilih percaya. Dan kepercayaan itulah yang kini ia tarik kembali. Arini membuka rekening pribadinya. Ia memindahkan sebagian uang hasil kerja kerasnya yang selama ini ia simpan terpisah. Ia mengatur ulang semua biaya, mencatat keperluan, dan menyiapkan dana darurat apabila sesuatu terjadi. Ia tahu, setelah ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Dan ia tidak ingin bergantung pada siapapun. Setelah urusan finansial selesai, ia melanjutkan ke langkah kedua, mengumpulkan bukti untuk perceraian yang bersih. Arini tidak ingin berebut hak yang tidak perlu, tidak ingin drama di pengadilan, dan tidak ingin memetik perkelahian panjang yang melelahkan. Semua bukti yang ia temukan, rekaman suara, transaksi mencurigakan, foto, dan laporan, ia simpan dalam folder terenkripsi. Tidak ada yang akan kusampaikan dulu. Semuanya akan berjalan saat waktunya tepat. Bisik Arini pelan. Langkah ketiga adalah langkah yang paling personal, membangun kembali dirinya. Sebelum Arga mengubahnya menjadi wanita yang penuh luka, Arini adalah seseorang yang kuat, mandiri, berambisi, dan aktif. Ia suka membaca, suka melukis, suka traveling kecil-kecilan di akhir pekan, dan suka berdiskusi tentang bisnis. Semua itu perlahan hilang ketika Arga mulai mengatur setiap langkah hidupnya. Kini Arini ingin membangunnya kembali. Pagi itu, setelah menyelesaikan daftar rencana, Arini mengambil tas olahraga dan pergi ke gym. Sudah lama ia tidak olahraga. Sudah lama tubuhnya kehilangan rasa segar. Dan selama 1 jam di treadmill, ia merasakan tubuhnya hidup kembali. Setelah pulang, ia duduk di depan cermin. Ia merapikan rambutnya, merias wajah tipis-tipis, lalu mencoba senyum. Senyum yang dulu hanya milik Arga, kini menjadi senyum miliknya sendiri. Aku kembali, ujarnya lirih. Namun rencana besar Arini tidak berhenti di situ. Malam itu, ketika Arga pulang, ia tidak menemukan Arini seperti biasanya. Tidak ada istri yang menyapanya hangat di pintu. Tidak ada meja makan yang sudah rapi. Tidak ada kopi hangat seperti rutinitas harian yang sudah ia dapatkan bertahun-tahun. Yang ada justru keheningan dan rumah yang tidak menyala. Arga mengerutkan dahinya. Rin? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia menelusuri rumah sambil mengomel dalam hati. Istri macam apa yang pergi tanpa kabar? Namun ia tidak tahu bahwa Arini sengaja membuat rumah gelap. Bukan karena ia ingin marah-marah. Tapi Arini ingin Arga merasakan sesuatu yang sudah lama ia buat Arini rasakan. Kekosongan. Saat Arga akhirnya masuk ke kamar tidur, ia melihat kertas kecil yang ditempel di meja rias. Aku pulang terlambat. Jangan tunggu. Kertas itu sederhana. Tetapi bagi Arga, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Arini sebelumnya. Biasanya Arini selalu mengabari, selalu memberitahu, selalu memberi rasa nyaman. Kini, rasa nyaman itu dicabut. Arga mendengus kesal. Mulai aneh lagi, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa keanehan ini adalah permulaan dari koneksi yang hancur. Hari-hari berikutnya, Arini tidak lagi memberikan perhatian berlebih. Tidak lagi menunggu Arga pulang. Tidak lagi memasak untuknya setiap hari. Tidak lagi memanjakan atau menomorsatukan Arga dalam hidupnya. Ia lebih sering keluar rumah, entah untuk bekerja, olahraga, atau sekadar menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Dan perlahan, Arga gelisah. Ia mulai merasa tidak diperhatikan. Tidak dianggap raja. Tidak dimanjakan seperti dulu. Ia mulai curiga. Ia mulai bertanya-tanya apa yang Arini lakukan. Padahal, Arini hanya melakukan sesuatu yang sederhana. Ia mulai mencintai dirinya sendiri. Namun bagi orang yang terbiasa mengontrol, perubahan itu terasa seperti ancaman. Arga mulai mencari-cari kesalahan Arini. Kamu sibuk apa?
Kenapa sering pulang malam? Kamu ketemu siapa? Kamu mulai berubah ya? Arini menatapnya tenang. Aku hanya menjalani hidupku. Jawaban itu membuat Arga semakin panas. Dan tanpa sadar, Arga sendiri sedang masuk ke dalam perangkap yang disusun Arini dengan sangat rapi. Perangkap yang tidak melibatkan drama besar, tetapi perubahan-perubahan kecil yang membuat Arga merasakan kehilangan secara perlahan. Balas dendam Arini bukan tentang membuat Arga malu. Balas dendam Arini adalah membuat Arga merasakan apa artinya tidak dihargai. Dan itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang semakin berbeda dari biasanya. Arga mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Kekhawatiran. Kekhawatiran yang tidak bisa ia kendalikan, tidak bisa ia jelaskan, dan tidak bisa ia redam. Kekhawatiran itu datang perlahan namun menusuk. Seperti jarum-jarum kecil yang setiap hari menyentuh bagian yang paling rapuh dalam dirinya. Semua itu karena satu hal. Arini tidak lagi menjadi Arini yang ia kuasai. Pada suatu pagi, Arga bangun dan mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. Arini biasanya bangun sedikit lebih pagi, tetapi selalu berada di rumah. Hari itu, kesenyapan kamar terasa aneh. Di meja samping, Arini meninggalkan catatan pendek. Aku keluar sebentar. Ada urusan. Tanpa emotikon. Tanpa penjelasan. Tanpa nada lembut. Arga meremas kertas itu. Urusan apa? Kenapa tidak bilang dari semalam? Gumamnya kesal. Ia mencoba menelepon Arini, tetapi tidak diangkat. Sesuatu di dada Arga mulai bergerak. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan terhadap Arini. Kehilangan. Di sisi lain, Arini sedang duduk di sebuah kafe kecil. Ia mengenakan blazer sederhana dengan rambut yang ia ikat rapi. Wajahnya tenang, jernih, dan jauh lebih hidup daripada ketika ia berada di bawah tekanan rumah tangganya. Di depannya duduk seorang wanita, seorang pengacara keluarga yang ia pilih diam-diam. Pertemuan itu bukan tentang perceraian dulu. Itu baru opsi terakhir. Arini hanya ingin memahami apa saja haknya. Hak atas harta bersama, hak perlindungan hukum, dan hak sebagai istri yang dikhianati. Pengacara itu mendengarkan panjang lebar, sambil mencatat beberapa informasi penting. Ibu sudah memiliki banyak bukti, katanya sambil menatap Arini. Kalau nanti ibu ingin melanjutkan proses, semuanya akan sangat mudah. Arini tersenyum tipis. Saya belum memutuskan apapun. Hanya bersih. Keputusan yang sangat bijak, jawab sang pengacara. Setelah pertemuan berakhir, Arini berdiri dengan perasaan lega. Ia tahu betul bahwa ia sedang membangun pondasi masa depan. Masa depan yang tidak lagi dikendalikan oleh Arga. Masa depan yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu di rumah, Arga gelisah. Ia mencoba fokus bekerja tetapi pikiran tentang Arini tidak hilang. Ia merasa seperti sedang kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap akan selalu ada. Aneh. Dulu, ketika Arini selalu melayani, mengurus, dan menomorsatukannya, ia tidak pernah menghargainya. Tetapi sekarang, ketika Arini menarik diri sedikit saja, Arga merasa hidupnya seperti tidak seimbang. Ketika Arini pulang sore hari, Arga langsung menghampirinya. Kamu dari mana? Tanyanya dengan nada yang sulit dibedakan, antara khawatir dan curiga. Arini membuka sepatunya perlahan. Ada urusan. Urusan apa? Desaknya. Arini menatapnya. Tenang. Dalam. Tidak takut. Urusan pribadiku. Kata-kata itu menampar Arga. Bukan karena kasar, tetapi karena Arini tidak pernah berbicara seperti itu. Tidak pernah menempatkan dirinya sebagai seseorang yang punya batas privat. Arga mengerutkan dahi. Kamu mulai berubah. Aku hanya belajar menghargai diriku, jawab Arini sambil berjalan melewatinya. Arga berdiri mematung, merasa seperti seseorang yang pelan-pelan kehilangan kendali. Malamnya, Arga memaksa menjelaskan dirinya sendiri, sesuatu yang sebenarnya Arini tidak minta. Ia duduk di ruang tamu, menatap Arini yang sedang membaca. Rin, aku nggak tahu kenapa kamu berubah. Tapi kalau ada yang salah, kita bisa bicara. Arini menutup bukunya. Apa kamu ingin bicara tentang hubungan kita? Arga menelan ludah. Iya, aku rasa kita sedang menjauh. Arini menatapnya lama. Bukankah kamu yang dulu membuat jarak? Kamu bahkan tidak pulang tepat waktu, tidak jujur, dan tidak menghargai keberadaanku. Arga terdiam. Ia tidak menyangka Arini akan menjawab sejujur itu. Biasanya Arini mengalah,
Merendah? Atau memilih diam? Rin, kalau ada salahku. Ada banyak, potong Arini lembut. Tapi aku tidak sedang meminta maaf darimu. Aku sedang membangun hidupku. Arga terpaku. Ia merasa kalah. Ia merasa tidak dipilih. Ini pertama kalinya Arini tidak meminta perhatian. Tidak merebut hatinya. Tidak menunggu kata maaf. Dan justru karena itu, Arga mulai takut kehilangan. Hari-hari selanjutnya menjadi semakin sulit bagi Arga. Arini semakin sibuk. Semakin sering bertemu orang. Semakin mandiri. Bahkan penampilannya berubah. Lebih rapi, lebih elegan, lebih percaya diri. Arga memperhatikan semua itu diam-diam, dan semakin hari, rasa cemasnya semakin tumbuh. Ia mulai muncul di kantor Arini, hanya untuk melihat kegiatan istrinya. Ia bertanya pada teman-teman Arini tanpa sepengetahuan istrinya. Ia bahkan mencoba memeriksa ponsel Arini, tetapi kini ponsel itu sudah memiliki password baru. Arga merasa seperti seseorang yang sedang mengejar bayangan. Ia mencoba mengontrol Arini seperti dulu, tetapi tangan dan suaranya kosong. Arini sudah bukan lagi Arini yang dulu bisa ia bentak atau manipulasi. Arini kini adalah perempuan yang punya arah. Perempuan yang tahu tujuan dalam hidupnya. Perempuan yang tidak takut kehilangan Arga. Dan inilah hal yang paling menakutkan bagi seorang pria yang pernah merasa berkuasa. Ketika perempuan yang ia khianati tiba-tiba tidak lagi membutuhkan dirinya. Pada suatu sore Arga mencoba meminta waktu bicara. Rin, aku ingin memperbaiki semuanya. Arini menutup laptopnya pelan. Memperbaiki? Kamu bahkan tidak tahu apa yang rusak. Arga meraih tangannya, tapi Arini menariknya pelan. Tidak marah. Tidak kasar. Hanya menarik diri dengan anggun, seperti seseorang yang sudah membebaskan masa lalunya. Aku bukan lagi perempuan yang akan menerima sisa-sisa perhatianmu, ucap Arini lembut. Arga terdiam. Wajahnya memucat. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Rin, kamu mau ninggalin aku? Arini mengangguk pelan. Kalau itu yang terbaik untuk kebahagiaanku. Itulah malam ketika Arga merasa dunia di genggamannya retak untuk pertama kalinya. Dan tanpa Arga sadari, rencana balas dendam Arini berjalan sempurna. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Bahkan suara detikan jam di ruang tamu terdengar lebih jelas dari biasanya. Arini berdiri di depan jendela kamar, memandang langit gelap yang dihiasi lampu-lampu kota. Di sana, ia memikirkan semua langkah yang telah ia tempuh. Keputusan-keputusan yang dulu terasa berat, kini justru menjadi sumber kekuatan. Hari-hari belakangan ini, Arga semakin sering pulang lebih cepat. Ia mencoba memperbaiki sikap, mencoba menjadi suami yang lebih perhatian, lebih peduli, lebih lembut. Tapi Arini tahu, semua itu bukan berasal dari cinta. Semua itu berasal dari ketakutan. Ketakutan karena kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Ironisnya, ketika Arga akhirnya sadar bahwa ia butuh Arini, Arini sudah bukan perempuan yang sama. Arini menutup tirai jendela dan mengambil sebuah map coklat dari dalam lemari. Map itu berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Rekaman suara, catatan transaksi, laporan investigasi, foto-foto, serta salinan pesan-pesan yang mengungkap perselingkuhan Arga. Semua tertata rapi, seperti bab-bab dari sebuah kisah yang ia susun dengan penuh kesabaran. Ia duduk di meja kerja dan membuka map tersebut. Bukti-bukti itu tidak lagi menyakitinya. Tidak lagi membuatnya menangis. Kini, bukti-bukti itu justru menjadi simbol dari perjalanan panjangnya menuju kebebasan. Dan malam ini, ia akhirnya siap melangkah menuju akhir dari cerita lama. Sementara Arini mempersiapkan langkah selanjutnya, Arga menatap layar ponselnya. Ia melihat foto Arini saat sedang menghadiri sebuah seminar bisnis, tampak anggun dan percaya diri. Ia melihat Arini di gym, tersenyum setelah berhasil menyelesaikan latihan. Ia melihat Arini bersama teman-temannya, tertawa dengan kebahagiaan yang selama ini ia padamkan. Arga memegang kepalanya. Kenapa aku baru sadar sekarang? Ia merasa kalah. Bukan karena Arini marah. Bukan karena Arini menyimpan bukti. Tetapi karena ia tahu, Arini tidak lagi membutuhkannya. Dan pria seperti Arga tidak pernah siap menghadapi kenyataan itu. Dengan tangan gemetar, Arga mengetik pesan untuk Arini. Kita bisa bicara? Aku mohon. Arini membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak membalas.
Ia hanya mematikan layar ponsel dan kembali memfokuskan diri pada map coklat di hadapannya. Keesokan harinya, Arini meminta Arga duduk di ruang tamu. Suasana tegang, tetapi tidak ada suara tinggi. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Hanya dua manusia yang pernah membangun hidup bersama, dan kini berdiri di dua arah yang berbeda. Arga mencoba tersenyum kecil. Ada apa, Rin? Arini meletakkan map coklat di meja. Kita perlu bicara. Arga menatap map itu, dan jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia tahu isi map itu. Ia tahu ia sudah tidak bisa lari. Arini membuka map, menumpahkan semua dokumen ke atas meja. Kertas-kertas itu jatuh berserakan, foto, rekaman transkrip, catatan keuangan yang mencurigakan. Semuanya terpampang di depan mata Arga. Ini, suara Arini tenang, adalah apa yang kamu lakukan selama ini. Arga menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Rin, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potong Arini lembut. Aku tidak sedang mencari pembenaran. Aku hanya ingin kamu melihat kenyataan. Arga meremas tangannya, hampir panik. Aku salah. Aku bodoh. Tapi tolong, kasih aku kesempatan. Kita bisa mulai dari awal. Arini tersenyum kecil, senyum yang tidak lagi menyimpan luka. Ini tidak tentang kesempatan. Ini tentang aku yang menemukan diriku kembali. Arga menatap wajah Arini, berharap menemukan sedikit rasa cinta seperti dulu. Namun mata Arini tidak lagi sama. Mata itu tidak lagi mencari validasi. Tidak lagi memohon perhatian. Mata itu kini memancarkan kejelasan seseorang yang akhirnya menyadari harga dirinya. Arini mengambil sebuah amplop putih dari dalam map. Ini draft mediasi perceraian. Bukan gugatan. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada tuntutan panjang. Aku hanya ingin selesai, dengan cara yang paling damai. Arga tidak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar ditinggalkan. Setelah percakapan itu, Arini keluar rumah dan menuju sebuah taman kecil. Di sana, ia duduk di bangku favoritnya dan menghirup udara segar. Di sekelilingnya, anak-anak berlari bermain, pasangan-pasangan berjalan berdua, dan cahaya senja mulai menyentuh dedaunan. Untuk pertama kalinya, Arini merasa damai. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi kecemasan. Tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanya dirinya, perempuan yang telah melalui badai, tetapi tetap berdiri tegak. Ia membuka ponselnya dan menerima pesan dari seorang rekan yang ia temui di seminar bisnis. Arini, kami ingin menawarkan posisi konsultan untuk proyek baru. Kami pikir kamu cocok sekali. Arini tersenyum. Tawaran itu berarti banyak. Itu bukan hanya pekerjaan. Itu adalah pengakuan. Bukti bahwa ia bukan hanya istri. Ia adalah individu yang berharga. Ia membalas, "Terima kasih. Saya sangat tertarik." Ketika ia menyimpan ponselnya kembali, Arini menyadari sesuatu yang sangat penting. Balas dendam terbaik bukan ketika seseorang tersakiti seperti kita dulu. Balas dendam terbaik adalah ketika kita bangkit, menjadi versi terbaik dari diri kita, dan membiarkan mereka yang menyakiti kita melihatnya. Tanpa perlu menyentuh mereka. Tanpa perlu membalas dengan keburukan. Karena kemenangan terbesar adalah saat kita menemukan kebahagiaan. Setelah seseorang berusaha memadamkannya. Malamnya, Arini pulang dengan hati yang ringan. Ia membuka jendela kamarnya, membiarkan angin malam masuk dan menyentuh wajahnya. Hari itu menandai babak baru. Babak di mana ia bukan lagi istri yang dikhianati, tetapi perempuan yang membangun kembali hidupnya tanpa bergantung pada siapapun. Ia memandang ke cermin. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, bukan bayangan masa lalu, bukan luka, bukan air mata. Yang ia lihat hanyalah Arini yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, ia mencintai apa yang ia lihat. Pagi itu terasa berbeda. Udara seolah lebih hangat, sinar matahari terasa lebih lembut, dan suara burung di halaman rumah kecil itu terdengar lebih merdu dari biasanya. Arini bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ringan, lapang, dan penuh harapan. Tidak ada lagi tekanan yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi beban yang menggantung di pundaknya. Hari itu adalah hari yang ia nanti-nantikan. Hari ketika ia akan benar-benar menutup lembaran lamanya. Arini menatap cermin dan menarik napas panjang. Di hadapannya terlihat perempuan yang jauh lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijak.
Wajah yang dulu penuh air mata kini digantikan dengan ketenangan yang tumbuh dari proses panjang. Ia merapikan rambutnya, memakai kemeja putih sederhana, dan mengambil blazer abu-abu kesukaannya. Hari ini adalah hari ia akan menghadiri pertemuan mediasi terakhir dengan Arga. Namun berbeda dari perempuan rapuh yang dulu takut menghadapi konflik, Arini kini berjalan dengan langkah tegap. Ia tidak membawa dendam. Ia tidak membawa keinginan untuk melukai. Ia hanya membawa satu hal. Keputusan untuk membebaskan dirinya. Di ruang mediasi, Arga sudah menunggu. Ia tampak gelisah, wajahnya kusut, rambutnya tidak tertata, dan mata lelahnya mengisyaratkan malam-malam tanpa tidur. Sejak Arini berubah, hidup Arga tidak pernah lagi sama. Ia kehilangan kendali, kehilangan posisi, kehilangan peran yang selama ini ia bangun di rumah itu. Yang lebih menyakitkan baginya, ia kehilangan perempuan yang mencintainya dengan tulus. Arini masuk dengan tenang, duduk di seberang Arga tanpa menghindari tatapannya. Pengacara mereka memulai pembicaraan, menjelaskan syarat-syarat mediasi, pembagian harta bersama yang Arini sederhanakan, dan keputusan Arini untuk tidak menuntut apapun. Arga menatapnya, suaranya gemetar. Arini, apa tidak ada cara lain selain ini? Arini menatapnya lembut. Sudah tidak ada, Ga. Kita sudah sampai di ujung jalan. Tapi aku siap berubah. Aku benar-benar mau memperbaiki semuanya. Suara Arga meninggi, tetapi kemudian melemah, seperti seseorang yang sedang memohon. Arini tersenyum kecil, bukan karena bahagia melihat Arga sedih, tetapi karena ia tahu, akhirnya ia bisa melepaskan tanpa luka. Ga, ucap Arini pelan, masalah kita bukan karena kamu tidak bisa berubah. Masalahnya, aku tidak lagi ingin kembali ke masa yang kamu janjikan akan kamu perbaiki. Aku sudah tumbuh. Aku sudah berubah. Dan aku ingin hidup yang berbeda sekarang. Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan Arini. Tangis yang keluar bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena penyesalan yang datang terlambat, telat sekali. Arini memandangnya tanpa marah. Aku memaafkanmu, Ga. Dari hatiku sendiri. Aku tidak ingin membawa sakit ini ke masa depan. Arga mengusap wajahnya. Tapi kamu benar-benar meninggalkan aku. Arini mengangguk. Iya, karena aku memilih diriku. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Dan pada saat itulah, Arga tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Setelah pertemuan itu selesai, Arini berjalan keluar gedung dengan langkah ringan. Udara di luar terasa jauh lebih segar dibandingkan saat ia masuk. Ia membuka ponselnya, dan sebuah email baru masuk. Selamat, Anda diterima sebagai konsultan utama proyek nasional kami. Arini tersenyum lebar. Dunia seolah menyambutnya dengan tangan terbuka. Pekerjaan yang ia impikan, peluang besar yang ia harapkan, kini menjadi miliknya. Bukan karena belas kasihan, bukan karena koneksi, tetapi karena ia layak. Ia pantas. Ia memejamkan mata sebentar. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya aku berdiri atas kakiku sendiri. Beberapa minggu setelah perceraian selesai, Arini pindah ke apartemen baru yang lebih dekat dengan kantor proyeknya. Apartemen itu tidak besar, tetapi sangat nyaman. Dindingnya putih bersih, jendelanya besar, dan dari lantai tinggi itu ia bisa melihat lampu-lampu kota berkelip di malam hari. Hari pertama ia tinggal di sana, ia menata buku-bukunya, menggantung lukisan-lukisan kecil yang dulu ia simpan, dan meletakkan tanaman di dekat jendela. Ruangan itu langsung terasa hangat. Milik sendiri. Penuh ketenangan. Saat Arini duduk di sofa barunya, ia tersenyum. Semua perjalanan panjang itu akhirnya bermuara di tempat yang indah. Hidupnya kini dimulai dari halaman kosong. Halaman yang akan ia isi dengan tawa, mimpi baru, dan cinta yang benar-benar menghargai keberadaannya. Di proyek barunya, Arini bertemu banyak orang hebat. Suatu hari, ia bekerja sama dengan seorang pria bernama Damar, seorang direktur muda yang ramah, tenang, dan sangat menghargai pendapat Arini. Mereka sering bertukar pikiran, berdiskusi tentang ide-ide besar, dan lambat laun, kehadiran pria itu memberi warna baru dalam hidup Arini. Tidak ada romansa yang tergesa-gesa. Tidak ada keinginan untuk menggantikan Arga dengan cepat. Yang ada hanya kenyamanan yang tumbuh dari rasa hormat dan kekaguman. Damar pernah berkata, "Kamu perempuan yang hebat, Rin. Kamu punya cara sendiri membuat orang terinspirasi."
Arini tersenyum malu. Aku cuma berusaha jadi lebih baik. Dan kamu berhasil. Kata-kata itu sederhana, tetapi menghujam lembut di hati Arini. Ia tidak butuh cinta besar. Ia hanya butuh seseorang yang melihat dirinya seperti ia melihat dirinya sendiri. Berharga. Malam itu, Arini berdiri di balkon apartemennya. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di bawah sana, kota begitu sibuk, tetapi di sini, dalam hidupnya yang baru, Arini merasa damai. Ia menatap langit, mengingat perjalanan panjangnya. Pengkhianatan, air mata, luka, kesendirian, tetapi juga kebangkitan, keberanian, pemulihan, kemenangan, dan kini, kebahagiaan. Arini berbisik pada dirinya sendiri, aku berhasil melewati semuanya. Ia tahu, hidup tidak akan selalu sempurna. Masih akan ada tantangan. Masih akan ada hal-hal yang membuatnya jatuh. Tetapi perbedaannya adalah, kini ia tahu caranya bangkit. Ia tahu betapa kuatnya dirinya. Ia tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan hidupnya, kecuali dirinya sendiri. Di ujung perjalanan ini, Arini bukan hanya perempuan yang berhasil keluar dari hubungan toksik. Ia adalah wanita yang menemukan kembali martabatnya, membangun masa depannya, dan membuka pintu bagi kebahagiaan baru. Itulah balas dendam terindah. Bukan ketika ia menyakiti orang yang menyakitinya, tetapi ketika ia menjadi begitu bahagia. Hingga masa lalunya tidak lagi punya kekuatan apapun atas dirinya. Dan dengan senyum yang tulus, Arini menutup bab lama dalam hidupnya. Seraya membuka bab baru yang penuh cahaya. Babak baru seorang perempuan yang akhirnya menang.